Ketika naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, hati-hati dalam kondisi sideways karena air tenang yang bisa menghanyutkan. Sideways ini ibaratnya air yang tenang. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa mengikuti kelas malam hari ini dengan baik dari awal sampai akhir, dan tentu akan meningkatkan kualitas trading kita ke depan yang berdampak pada peningkatan profit kita. Yang kemarin kita sudah membahas teknikal yang sudah kita jadwalkan, yaitu terkait dengan cara membaca candlestick, kemudian pola candle, kemudian support dan resisten, kemudian bagaimana kita mengelola time frame yang sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya trading kita. Hari ini kita akan lanjutkan materi, yaitu terkait dengan pola-pola candle yang selanjutnya. Yang kali ini akan kita bahas adalah chart pattern, di mana chart pattern ini adalah kumpulan dari beberapa candlestick yang membentuk satu pola. Memang tidak ada hal yang pasti, namun pola-pola ini sering muncul dan sering terjadi. Sehingga ini perlu kita pelajari lebih lanjut untuk memudahkan kita untuk membaca peluang yang tentu dengan probabilitas yang tinggi. Sebelum kita masuk, saya akan coba untuk membuktikan price action candlestick, kemudian nanti dihubungkan dengan support resisten, dihubungkan dengan pola candle, dan tentu dihubungkan dengan candle terbentuk terakhirnya. Saya akan awali dari pasangan XAU. Kenapa saya menggunakan XAU? Karena XAU tengah-tengah di antara yang slow dan high, ya. Karena di indeks itu juga sangat ekstrim. Kemudian kalau di pasangan mata uang yang normal, ya mungkin pergerakannya tidak terlalu ekstrim. Walaupun saya menggunakan sampel yang XAU, nanti tekniknya juga bisa diterapkan di semua pasangan, baik di Euro, USD, Euro, JPY, XAU, Euro, Pound Sterling, dan sebagainya. Termasuk indeks, termasuk ya nanti minyak dan sebagainya. Cara membaca sama, yang membedakan adalah karakter pasangan itu nanti, karakter dari pair yang akan kita gunakan. Baik, saya akan coba untuk membaca dari karakter candle dulu. Dari karakter candle yang kemarin kita sudah sampaikan, ada 3 paling pokok, kita gampang, 3 visual yang gampang. Visual candle yang sangat gampang untuk kita lihat dulu. Ya, 3 visual ini nanti memberikan minimal informasi pertama. Apa 3 visual itu? Yang pertama, lihat tren atau arah kecenderungan. Yang pertama adalah tren atau arah kecenderungan. Berapa candle kita melihat arah kecenderungan? Tidak usah lihat berapa candle. Dirasa ya, kita lihat secara visualnya itu tampaknya seperti arahnya kemana. Ya, tampaknya kemana. Yang kita fokuskan adalah bodinya. Yang kita fokuskan adalah body, kumpulan-kumpulan body. Apakah sumbu tidak kita perhatikan? Tetap kita perhitungkan, tetapi yang utama adalah bodinya. Perhatikan satu arah kecenderungan kemana. Kalau tidak ada arah kecenderungan bagaimana? Itu namanya sideways. Jadi di dalam kecenderungan itu ada tiga arah kecenderungan, ya, biar nanti setidaknya ada gambaran yang gampang, ada visual yang gampang kita raba. Pertama, tiga visual yang gampang tadi. Yang pertama kita lihat kecenderungan. Nah, kecenderungan ini ada naik, ada sideways,
atau datar, yang berikutnya adalah turun. Kalau tidak naik, datar, turun, pasti ada tiga ini. Maka untuk melihat arah kecenderungan yang kita perhatikan yang terdekat dari running candle-nya. Berapa candle? Tidak usah dihitung berapa candle. Yang secara kasat mata, visual, gampang dilihat arahnya kecenderungan kemana. Kalau arahnya masih segini, sideways, maka berhati-hati, lebih baik kita tiarap, lebih baik kita wait and see, menunggu. Menunggu apa? Menunggu ada keputusan yang lebih pasti. Ini kondisi seperti ini tidak ada keputusan yang pasti maksudnya. Masih konsolidasi, masih di area naik turun yang sama. Maka untuk menentukan arahnya tentu kita menunggu salah satu break ke atas atau ke bawah. Inilah yang kita maksud dengan arah kecenderungan. Ketika naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, hati-hati dalam kondisi sideways karena air tenang yang bisa menghanyutkan. Sideways ini ibaratnya air yang tenang, yang nanti bisa meledak ke atas ataupun ke bawah, tergantung bagaimana nanti struktur candle yang terbentuk sebelumnya, kemudian sentimen yang masuk seperti apa. Kita bisa melihat semuanya dari candlestick. Ya, ketika tadi naik breakout berarti kita trennya naik atau arah kecenderungannya naik. Yang berikutnya ketika breakout di bawah berarti arah kecenderungannya adalah turun. Kasat mata dilihat secara sekilas. Ini time frame berapa digunakan ini? Nah, untuk menemukan trigger karena kita tradingnya jangka pendek, maka kita gunakan time frame H1. Oke, yang pertama temukan dulu adalah visualnya, kecenderungannya dulu. Yang kedua, setelah kita menemukan arah kecenderungan, ya perhatikan setelah kita tadi menemukan, ya awalnya kita pelajari ini hanya koreksi sideways atau benar-benar mau lanjut. Nah, semuanya kan tentu harus dilakukan pemahaman, observasi dan tentu eh, pengkajian yang lebih dalam. Pengkajian dalam arti benar-benar ini hanya di sekitar itu atau akan lebih panjang lagi. Tentu nanti melihatnya dari sini. Dari pergerakan naik turunnya. Yang berikutnya setelah kita menemukan kecenderungan, ya, maka lihat di sana candle terbentuk yang terakhir. Perhatikan candle terbentuk yang terakhir seperti apa. Namanya terbentuk berarti sudah selesai, bukan masih running begini. Jangan ketika running dijadikan sebagai dasar untuk kita melihat kecenderungan, tidak bisa. Karena running ini baru bergerak, ini bisa naik, bisa turun, bisa kembali. Lihat candle terbentuk yang terakhir, kemudian fahami dampaknya atau bandingkan dengan histori sebelumnya, candle yang terbentuk sebelumnya. Ketika ini berdampak besar terhadap candle sebelumnya, maka bisa saja, bisa jadi ini akan lanjut. Misalkan ini kecil, ini besar ke bawah, maka berpotensi ini lanjut. Perhatikan candle terakhir yang terbentuk, kemudian pahami pengaruhnya atau dampaknya di sana terhadap beberapa candle yang terbentuk itu. Ketika sudah terbentuk, maka kita lihat ketika di sana muncul, oh di sini ada doji, oh di sini ada hammer, oh di sini ada engulfing dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kecenderungan, kemudian candle yang terbentuk seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi. Konfirmasi ini bisa dari candle, bisa dari support resisten, bisa dari ring nanti. Konfirmasi bisa dari candle, bisa dari support resisten, bisa dari ring. Candle ini maksudnya bisa dari pola, bisa dari cap. Oke, saya kasih contoh begini, biar nanti juga bisa mempraktekkan. Ya, misalkan begini,
kondisinya memang naik turun, tapi ada arah kecenderungan, di mana arah kecenderungan ini ke bawah. Contoh seperti ini. Kalau kita perhatikan pergerakannya naik turun, naik turun, naik turun. Pertama temukan kecenderungan. Kemana kecenderungannya? Kalau kita lihat naik kemudian dikembalikan turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, naik turun, naik lagi, turun lagi. Meskipun tidak sama persis naik turunnya, tetapi ini fasenya adalah fase konsolidasi, masih area datar. Sehingga kita tidak bisa melihat atau menjadikan ini sebagai area yang kuat, tidak bisa. Ini hanya fase konsolidasi, fase sideways, di mana fase ini sangat berbahaya ketika kita tidak hati-hati. Ketika ada area sideways, ini perhatikan arah kecenderungan kemana sebelumnya, bandingkan dengan sebelumnya. Kita lihat trennya kemana sebelumnya. Nah, trennya kuat ke bawah, kemudian naik, ini koreksi. Kenapa kita sebut koreksi? Karena hanya separuh atau 50% dari arah kecenderungan yang utama. Jadi ini ketika berada di area 50 sampai 60%, ini masih dikategorikan sebagai area sideways. Ketika sudah mencapai 75%, ya 75%, maka ini berpeluang untuk lanjut naik maksudnya. Ketika di 75% ini ternyata mantul ke bawah, mantul terus, mantul semuanya, bisa saja ini kembali lagi. Sehingga nanti yang dilihat adalah yang terakhir terbentuk sebelum running itu akan tampak di sana. Maka ketika sudah kelihatan turun begini, kemudian ada naik, kemudian konsolidasi, hati-hati biasanya ketika konsolidasi maka ini akan melanjutkan perjalanan turunnya. Apakah bisa naik? Ya bisa saja. Tetapi kalau melihat pergerakannya dari turun kuat kemudian naiknya cuma ya sebatas lutut misalnya, ini bahasa gampangnya, maka ini masih di area koreksi saja, berpeluang untuk lanjut turun lagi. Perhatikan gini. Nah, ketika breakout maka inilah yang kita jadikan sebagai kecenderungan. Nah, kecenderungan ke bawah, ini breakout berarti kecenderungan. Titik entry selalu kita menunggu dengan membaca candle yang terakhir, ya seperti ini. Contoh ini paling gampang yang tampak di sana. Kalau kita lihat, kita baca ini trend up, kemudian di sana mulai ada warna yang berubah, warna turun. Ya tergantung kitanya ini entry-nya di mana. Kalau sekarang, kalau misalkan ketika naik begini, di atas tidak ada penolakan. Perhatikan, di atas tidak ada penolakan, kemudian tiba-tiba muncul candle merah. Nah, kemarin di materi pola candle kita sudah bahas di sana, termasuk karakter candle kita juga sudah bahas di sana. Ketika dia naik, kemudian tanpa petunjuk penolakan tiba-tiba turun, ya maka hati-hati, ya, ada peluang untuk nanti akan turun lagi. Meskipun turunnya harus diuji. Di mana mengujinya? Nah, di sini ada area break dulu. Nah, kita bisa area uji di sini. Kita bisa tarik area koreksi di sana. Sehingga ketika kita punya posisi buy, maka area uji kita di sini. Atau stop lossnya kita bisa taruh di sini. Karena ketika ini breakout, ketika ini panjang, maka berpeluang untuk lanjut turun lagi. Nah, apakah yang merah seperti ini kita bisa masuk sell? Tidak bisa. Kemarin kita di sistem trading yang kita sampaikan kemarin, salah satu syarat untuk kita entry dalam kondisi normal, kalau tidak ada penolakan maka butuh 2 candle warna merah. Kalau cuma satu bagaimana? Tidak bisa. Jangan memaksa diri ketika tidak ada petunjuk yang kuat di sana. Kalaupun misalkan ini merah, ini pun kalau kita lihat dampaknya seperti apa? Tidak berdampak, tidak terlalu berdampak dengan tren kuat naiknya. Ya kecuali panjang merahnya. Ini tidak berdampak. Ya, kalaupun ini turun,
maka kita perlu 2 candle untuk kita ambil posisi sell. Nah, gini. Jika sudah muncul 2, baru kita boleh entry di sana. Boleh entry sell di sana. Contoh misalkan, kita entry kita di sini. Sekali lagi, titik entry dan titik exit kita harus punya aturan sendiri. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau orang misalkan saya entry sell di sini area koreksi ini sebagai TP kita. Ya biar saja kalau dia pengalaman seperti itu. Kita harus tahu diri, harus menyadari apakah kita punya pengalaman seperti dia. Seperti itu yang disampaikan. Kalau tidak ada pengalaman di sana, jangan ikut-ikutan. Belajarlah kita berdiri dengan prinsip sendiri. Punya kemandirian sehingga kita punya dasar di sana, punya alasan yang kuat kalau kita mau melakukan entry di sana. Kalau saya misalkan dalam kondisi normal ini ambil posisi sell di sana dengan syarat tadi di warna hijau tidak ada penolakan, maka saya butuh 2 konfirmator di sana, merah-merah. Baru di sini kita entry sell. Nah, begitu kita masuk sell, yang pertama kita lakukan adalah membatasi kerugian. Harus tahu di mana kita batas kerugian, batas toleransi kita di mana kalau dia nanti ternyata naik. Maka ketika kita ambil posisi sell, rugi kita adalah di atas, ketika naik itu rugi. Nah, di sebelah kiri ada resisten, kita bisa tarik dulu resistennya, kemudian kita naikkan, kasih jarak 250 sampai 300. Ya, katakanlah 300 di sini. Nah, taruh di sana untuk ambil posisi SL-nya. Oh, kurang. Oke. Nah, ini sekitar 270. Boleh di sini atau 300. Sehingga antisipasi selalu ada di sana. Kalau kita tidak biasa dengan tangan kosong, maka bisa kita tulis atau kita masukkan angka stop loss-nya. Apakah wajib? Wajib atau tidak wajib bergantung pada gaya dan kebiasaan kita. Jangan dijadikan ini sebagai satu kewajiban yang mutlak, tidak ada. Pembatasan kerugian itu bukan stop loss, bukan. Stop loss ini hanyalah bagian yang menjadi alternatif kita. Boleh dipasang, boleh tidak. Yang paling penting adalah membatasi kerugian. Kita bisa cut loss di jalan, bisa recover juga. Jadi kalau yang biasa pakai cut loss, ada yang trading tidak menggunakan cut loss, jangan disalahkan. Apakah otaknya pernah diisi dengan pengalaman seperti dia, kita belum tahu. Maka jangan buru-buru kita menilai. Kita lihat seperti apa gayanya. Karena siapa tahu orang yang santai, orang yang dianggap tidak terlalu mumpuni, dia punya pengalaman sendiri yang tentu bagi dia sangat berpotensi untuk profit yang konsisten. Kemudian kita keluarnya di mana kalau profitnya? Sekali lagi, profit jangan seperti seorang peramal. Market ini tidak bisa diramalkan. Hanya sekali lagi membaca probabilitas saja. Kalau trennya kuat begini, ya jangan terlalu muluk-muluk. Lihat tekanannya ke bawah, candle-candle yang terbentuk itu dilihat. Sementara yang hijau ini panjang-panjang, yang merah ini cukup pendek-pendek, sehingga kita harus paham di sana. Jangan terlalu muluk-muluk mengambil potensi keuntungan. Kalau kita lihat, perhatikan, kemudian dibandingkan dengan yang hijau-hijau, lebih panjang yang hijau-hijau daripada yang merah. Maka setidaknya ya karena tekanannya kecil, kita ambil sekitaran ini, paling sekitar 300-an. Kalau misalnya ternyata ini tidak sampai 300, di candle ini 190-an ya. Jadi masih ada 100 pip kalau kita misalnya di candle saat itu ya. Namun kalau di candle selanjutnya kita masih ke bagian 300-an, 400 sekian. Ini tentu lebih dari cukup untuk entry kita yang menggunakan trading gaya sniper. Kalau kita tradingnya jangka panjang ya silahkan pakai nanti mungkin sampai di sini boleh. Tetapi diingat, trading jangka menengah, jangka panjang itu tidak bisa serta-merta hari itu juga bisa profit. Karena bisa nanti
yang dilakukan, yang diperhitungkan, yang dianalisakan itu bisa berlaku untuk beberapa hari ke depan. Sehingga kita tidak segera kita dapatkan keuntungan itu. Dipilih yang mana silahkan nanti yang cocok. Kalau saya terus terang yang cepat kita dapat uang masuk kantong, cepat dapat uang masuk kantong, besok bisa tarik tunai, besok tarik tunai. Bagi saya tidak terlalu muluk-muluk. Yang penting bisa profit, konsisten, terus-menerus masuk kantong, terisi terus-menerus, tidak pernah berhenti. Itu akan jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan daripada profitnya sekali besar, besok rugi lagi. Profit lagi, besok rugi lagi. Akhirnya kayak timbangan, jumplingan begitu. Tentu tidak mengasihkan. Yang mengasihkan itu profitnya terus-menerus. Setiap hari ada semangat. Silakan dibayangkan, silakan dibuktikan dan diingat-ingat ketika kita profit, ketika kita selalu profit, pasti ada semangat di sana. Pasti ada semangat di sana. Berbeda ketika rugi, pasti ada penurunan semangat. Ya, mental menjadi drop di sana. Nah, ini yang kita harus jaga, konsistensi profitnya yang harus kita jaga. Oke, seperti itu caranya. Kemudian mungkin di 200-300 kita bisa close dulu. Ketika misalnya ternyata kita belum sempat close order, kita punya dagangan sell, tetapi misalkan belum sempat close, ternyata marketnya mulai ditolak jadi warna hijau, ya katakanlah terakhir warnanya hijau seperti ini, maka yang kita lakukan adalah membaca candle yang terakhir. Sekali lagi, baca candle yang terakhir itu, kemudian fahami, baca karakteristiknya, dilihat di sana dampaknya. Ya, kalau kita lihat ini sempat turun, ya kalau kita baca karakter candlenya yang hijau ini sempat turun meskipun ditolak oleh awalnya ini merah ya, awalnya sempat merah, kemudian ditolak oleh buyer. Artinya di area di sini sudah betul-betul berat seller itu untuk turun, yang akhirnya ditolak atau dikembalikan posisinya menjadi naik, buyer mendominasi. Perhatikan di atas tidak ada penolakan, yang ada adalah warna hijau tebal. Maka ini informasi ini harus kita tangkap, dari merah-merah kecil kembali hijau yang panjang, kembali dasar pola candle. Ini kalau kita hitung dengan perang candle, merah hijau masih menang hijau, merah sempat turun tetapi ditolak oleh hijau, maka hati-hati, berarti seller mungkin hanya sampai di situ koreksinya. Selanjutnya akan naik jauh lebih panjang. Ya, seperti ini harus dipahami. Contoh begini ya. Ini naik, kemudian perhatikan ketika naik kuat, ini ada shooting star di sana. Ada shooting star di sana. Kemudian setelah itu dikonfirmasi warna merah. Kalau misalkan kita melihat dari ini, dari pola candle, ini adalah potensi turun. Tetapi dilihat ini berada di mana. Apakah ini berada di resisten atau tidak? Belum tentu yang di puncak ini resisten. Resisten itu sekali lagi harga yang pernah tercetak tertinggi yang terdekat dari running itu, kemudian di situ berhenti, kembali ke bawah lagi. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kirinya ada enggak di sana? Perhatikan di sebelah kiri, kalau kita garis ya lurus di sini, apakah ada? Ya, mungkin di sini mendekati area resisten. Oke, di sini ada resisten. Biar nanti kita pengalaman juga ketika nanti marketnya berbalik. Tidak tampak, kita kasih warna merah. Oke, katakanlah ini berada di area resisten, kemudian dikuatkan oleh warna merah, kemudian kita ternyata di sini kita sudah ambil posisi sell. Ya, namanya sistem trading kan tidak harus selalu tepat 100%. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanage modal kita, memanage kerugian kita. Perhatikan ketika kita sudah terlanjur ambil posisi sell di candle yang doji ini, yang terjadi apa? Yang terjadi candlenya tidak mampu turun, ya, terbentuk akhirnya ditutup di area yang hampir sama dengan pembukaan. Catat di sana,
Ketika sudah tidak ada kemampuan, kekuatan untuk turun, kemudian di candle selanjutnya dilihat lagi. Coba turun lagi, terhenti di situ, ya, terhenti di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Nah, ditolak oleh buyer. Perhatikan pergerakan demi pergerakan. Sehingga kita nanti ketemu. Bukan berarti ketika ini doji, shooting star, kemudian ada konfirmasi merah, kita ambil posisi merah, ditunggu terus sampai sore, sampai malam. Itu trading yang tidak sehat. Karena kita tidak mampu membaca dinamika. Sekali lagi, sistem yang kita buat itu tidak selalu 100%. Karena yang paling penting, yang paling pokok di dalam trading bukan kebenaran, bukan kevalitan di dalam kita menganalisa, tetapi selalu mampu membaca dinamika yang ada. Kemudian kita mampu menyesuaikan. Ketika sudah kekuatan lemahnya tidak ada, kekuatan turunnya tidak ada, kembali buyer mendominasi, maka yang kita lakukan adalah melakukan koreksi. Ya, ketika salah kita koreksi, jangan kita bersikukuh dengan pendirian kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, tidak selalu shooting star ada konfirmator, kemudian kita langsung di situ entry set, tidak selalu profit. Kalaupun kita hanya mengambil kecil-kecil mungkin sudah profit duluan, tetapi ya mungkin bagi sebagian besar orang masih kurang, masih belum cukup profitnya. Ya meskipun kalau kita hanya butuh sekitar 100 ada. Kalau cuma 100 ada. Sekali lagi mungkin harapannya cukup besar, maka belum sempat menyentuh target profitnya sudah mulai berat. Nah, ini yang harus kita pahami kondisi begini. Seller yang tidak mampu untuk melakukan kekuatannya atau tidak mampu untuk melakukan gerakan yang kuat, maka kita cepat-cepat berpikir, kita harus cepat-cepat melakukan satu antisipasi, simulasi ketika nanti ini benar-benar tidak mampu turun, jangan-jangan masuk lagi, naik lagi, karena di situ ada resisten, di atas ada resisten. Kalau resisten sudah mulai di break lagi, hati-hati peluangnya, maka ini hanya koreksi, mampir sebentar. Kalau sudah muncul seperti ini, kemudian di situ sudah ada tanda warna hijau, sudah ada tanda warna hijau, hijaunya kita pahami, kita lihat dampaknya luar biasa daripada candle-candle sebelumnya, maka hijau ini memberikan kita pesan informasi bahwa buyer mulai punya kekuatan yang besar. 1, 2 sudah kuat, sudah sejajar di sana, kita bisa entry lagi di sana buy di candle yang ketiganya. Kok kita yakin di sana? Ya kalau kita belum yakin, kita tunggu breakoutnya. Ini salah satu bagian dari sistem trading harus kita coba. Kita nunggu baru breakout, breakoutnya mungkin di sini yang ada candle ekor 2 atas bawah, baru kita masuknya di selanjutnya di sini buy. Itu pun juga sama, kalau kita menerapkan trading jangka panjang ya tidak cukup, satu candle ini tidak cukup profit kita cuma 400. Kalau kita trading jangka pendek, kita menggunakan intraday atau day trading, atau misalkan kita sniperan lah, kita ngambil bergerak dengan cepat, profit selesai. Itu jauh lebih bagus karena ini marketnya kecil-kecil. Kalau kita lihat kecil-kecil. Kalau sudah mulai ada besar panjang, hati-hati ya dampaknya terhadap sebelumnya. Kalau sudah mulai panjang besar, maka bisa saja akan lanjut. Nah nanti lanjut sampai kemana, kita lihat ringnya, ring harian. Jadi ring itu bagian dari materi yang kemarin kita sudah juga sampaikan. Kemarin ada support, ada resisten, kemudian ada ring juga. Jadi ring ini perlu kita pahami, kita juga harus perhatikan. Ya, ring ini gampang-gampangnya harga tertinggi, selisih harga tertinggi, harga tinggi, kemudian harga terendah dalam satu periode. Kalau 1 hari ya berarti kita hitung 1 hari. Ini tujuannya untuk apa? Ya tentu untuk mengetahui kemampuan nanti. Apakah harus pas, apakah itu pasti akurat? Ya namanya kita menentukan probabilitas itu yang mendekati, ya setidaknya yang mendekati.
Caranya dengan cara taruh di time frame D1, kita lihat, kita perhatikan candle-nya, kita bandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Yang kemarin, yang tadi malam di kelas tadi malam kita sudah sampaikan peluangnya naik sampai di mana ya kira-kira panjangnya sekitar yang kemarin ini. Nah, ternyata hampir mendekati. Setidaknya kita ada kehati-hatian di sana. Ada banyak teman-teman yang kemarin tanya, ya posisinya besar-besar, tak lihat ini buy di 14, 17, 24, 17, 24. Ada yang di bawah kemudian bertanya, Pak ini apakah masih naik? Saya sampaikan di area resisten kuat, berpeluang untuk naik sampai di mana ya kira-kira saya tunjukkan sampai di hari sebelumnya, karena yang paling panjang di hari sebelumnya di sini. Ternyata masih ada naik sedikit, bonus naik sedikit. Sehingga yang di bawah terlanjur sell, di recover, kembali naiknya luar biasa. Ya alhamdulillah dapat ucapan terima kasih saya. Tapi satu satu bagi saya satu kebanggaan yang luar biasa, bisa minimal meyakinkan teman-teman yang dalam kondisi yang gamang, dalam kondisi yang ragu. Karena kalau tidak dikasih motivasi, kalau tidak dikasih penguatan mental, di awal-awal sudah di-cut loss semuanya. Padahal masih kuat naiknya. Sama halnya hari ini. Hari ini kira-kira kalaupun naik nanti ya kira-kira hampir sama dengan yang kemarin. Paling sampai di sini. Ya, kira-kira sampai di sini. Berarti kalau kita ukur ya sekitar 2.700. Yang kemarin bergeraknya 3.800. Ya sekitaran itu, di atas ini ada banyak penolakan, kalau misalkan naik pun paling tidak terlalu jauh dari sini. Kenapa tidak saya taruh di atas begini? Sekali lagi kembali ada batas kemampuan harian. Memang ada kalanya kita lihat memang lebih kuat, tetapi kalau melihat dari pergerakannya ya kemungkinan besar ya sampai di area batas di sini. Ya kalau maksimum ya di sini pun masih bisa. Di atas pun masih bisa, tapi yang terdekat dulu di sini, yang terdekat dulu. Secara bertahap, tidak usah muluk-muluk di atas. Karena kalau kita melihat di H1 nanti selalu bertahap. Kalaupun naik akan kelihatan, kalaupun naik kuat akan kelihatan lagi. Ya, kalau memang naik ya potensi tetap ada. Bagaimana kita bisa meyakinkan potensi naik ada? Tidak ada penolakan sell yang kuat sama sekali. Artinya seller tidak mendominasi sama sekali. Bayangkan kalau kita lihat dari sini, naik, kemudian koreksinya hanya kecil, hanya sampai di leher. Kemudian naik naik lagi, koreksi lagi. Ini sampai sebahu. Kemudian kembali naik lagi. Ini adalah bagian dari trend up. Jadi kalau kita lihat, baca ujung lembahnya menuju ke atas. Ujung puncaknya menuju ke atas. Ini adalah bagian dari trend up atau trend naik. Sehingga dalam kondisi seperti ini jangan memaksa untuk kita sell. Itu namanya mau bunuh diri. Ya kecuali kita hanya manfaatkan koreksi sebentar, koreksi sebentar. Itu pun harus banyak latihan, punya jam terbang tinggi. Kalau manfaatkan running, karena melawan arus besarnya, harus cepat-cepat diantisipasi. Oke, ini adalah kita membaca sekaligus tadi menjelaskan bagaimana konfirmasi candle, kemudian support resisten dan ring.